masker yang sudah mulai langka dan harganya melambung tinggi, alat seperti ini sudah menjadi sesuatu yang dicari oleh masyarakat. Harusnya Januari, Februari itu 5 ribuan gitu ya, karena Imlek ya. Terus sekarang nol, cancel semua ini. Pemerintah mengklaim negara masih bisa mengendalikan corona. Walaupun banyak tudingan yang meragukan kapabilitas dan mendeteksi corona, tapi Terawan tetap meyakini bahwa kemampuan Indonesia dalam mengontrol corona masih mumpuni. Ketika terjadi outbreak, Pak Menteri, misalnya ini siap siaga begitu, ketika terjadi outbreak, apakah Indonesia punya mekanisme atau kita bisa mendirikan rumah sakit semendadak yang kemudian kita lihat bersama-sama di Tiongkok dengan kapasitas yang besar, Pak? Namanya kemampuan kesiapsiagaan bangun rumah sakit lapangan kita punya, ya toh. Kita punya kemampuan dan itu sudah terbukti. Saat bencana pun rumah sakit seperti itu lapangan bisa digelar di mana saja. Rumah sakit kapal aja kita punya 2, KRI Semarang, KRI Suharto. Artinya kesiapan kita itu sebenarnya sudah ada semua. Kalau dari instruksi Pak Presiden Jokowi sendiri kepada Pak Menteri apa nih khusus untuk corona ini? Ya instruksinya ya bagaimana bisa menangani sesuai dengan prosedur yang ada yang ada di dunia ini melalui kesehatan dunia, apa saja yang mau dijalankan dengan tertib aja itu akan menjadi baik. Oke. Pak, ini terkait dengan pariwisata. Kita lihat pariwisata, katakanlah epicentrum pariwisata di Indonesia lah Bali yang saat ini pariwisatanya cukup drop gara-gara kasus corona ini. Sebetulnya masyarakat sekarang agak takut Pak untuk berjalan atau jalan-jalan, traveling ke Bali kemana gitu. Karena memang melihat di televisi, di media begitu mewabahnya corona ini berbagai negara. Ini apa yang mungkin ingin Anda sampaikan kepada mereka-mereka yang punya kebutuhan untuk traveling dan juga untuk memajukan kembali industri pariwisata Pak? Sudah ke Bali, terakhir kapan? Kami menelusuri salah satu wilayah epicentrum pariwisata di Asia Tenggara, Pulau Dewata. Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASITA memproyeksi potensi kerugian di sektor industri pariwisata Indonesia mencapai puluhan miliar rupiah per bulannya akibat anjloknya jumlah turis asal Tiongkok. Sementara BPS mencatat di Januari hingga Juni 2019 terdapat kunjungan Wisman asal Tiongkok sejumlah 1,05 juta orang atau dirata-ratakan sekitar 175.000 orang per bulannya. Benarkah industri pariwisata Indonesia terpuruk akibat wabah virus corona? Kami hadirkan potretnya untuk Anda dari Barometer Pariwisata Indonesia, Bali. Tidak seperti hari-hari biasa ketika kami datang ke Bali. Hanya beberapa kelompok wisatawan saja yang kami temui. Pura Besakih ini misalnya. Pihak pengelola memaparkan data kunjungan per Januari 2020 yaitu 15.000 orang, kemudian mulai menurun di 12 ribuan di bulan berikutnya. Tidak hanya objek wisata, bisnis jasa di sektor pariwisata pun lesu. Ketut Sugita, pelaku jasa transportasi penyeberangan laut dari Bali ke Nusa Penida dan Lombok menceritakan kepada kami situasi yang tengah terjadi saat ini. Kapasitas kita 200 seat, tamu untuk yang Wisman 35 aja. 35 orang. 35. Tapi ini rata-rata Eropa, Australia. Eropa, Australia. Kalau dalam 1 bulan rata-rata turis Tiongkok dapat berapa biasa? Travel kami kalau dari Tiongkok sendiri itu lebih kurang
3.000 sampai 5.000. 3.000 sampai 5.000. Ya, kalau high season Imlek itu 5.000. 5.000. Harusnya Januari Februari ini 5.000-an gitu ya karena Imlek ya. Ya. Terus sekarang nol. Nol. Di cancel semua ya. Cancel. Separah apa sih Pak dampaknya Pak dirasakan oleh para pelaku pariwisata di sini? Terutama ya Bapak ya. Saya dengar teman-teman juga banyak yang merumahkan karyawan. Dirumahkan jam kerjanya jadi 15 hari. Untuk kami belum. Jadi kalau total kerugian bisa diestimasi berapa nih Pak? Karena kan pasar utama Bapak ini Tiongkok ya kan. Dan harusnya peak season ini melayani libur Imlek sampai 5.000 orang per bulan. Belum bisa kami estimasi untuk kerugian, Pak. Karena kan ini suatu yang tidak pasti juga ya. Kalau nanti tiba-tiba bulan Mei atau bulan apa nanti Ketutup. ada tamu lagi, biasanya sih setelah musibah ya booming biasanya kalau dari dulu. Apakah bisa dibilang memang sekarang memang lagi sepi-sepinya atau justru memang akibat dari virus corona? Berbeda dengan industri wisata yang memusatkan pasarnya kepada wisatawan mancanegara, objek wisata yang membidik pasar pelancong nasional justru merasa masih adem ayem dengan adanya efek corona di sektor pariwisata. Dengan patung yang diklaim tertinggi keempat di dunia sebagai daya tarik utamanya, manajemen Garuda Wisnu Kencana tidak khawatir dengan virus corona yang tengah merebak ke seluruh penjuru dunia. Nah, ini surprise-nya itu nggak terlalu berpengaruh, Mas, gitu. Karena memang kita 70% itu lokal turisnya, selebihnya itu kebanyakan dari Australia, dari India. Betul. Jadi secara overall Januari Februari kita sebetulnya malah mencapai target di traffic gitu. Berapa tuh per hari? Per hari ini kan karena low season ya, jadi 3.000-an lah in average ya. Kalau lagi peak season? Kalau peak season 4.000 sampai 5.000. Tapi kalau Mas Andre mungkin berbincang dengan wisatawan mancanegara, ngobrol-ngobrol sedikit dengan mereka khawatir nggak sih sebetulnya dengan adanya wabah-wabah ini, mereka khawatir, mereka khawatir gitu. Tapi awal-awalnya wah itu luar biasa. Mereka minta minta masker, apakah ada fasilitas yang bisa menghindari virus corona. Sekarang no. sebagai daerah wisata bertaraf internasional, Bali mampu menarik pelancong luar negeri hingga 6 juta orang per tahun. Namun, apakah benar usaha pariwisata menjadi sangat terpuruk akibat corona? Kepada kami, Putu Winastra menjelaskan bagaimana efek corona membayang-bayangi industri wisata di Pulau Dewata. Efek corona ini dampaknya terhadap pariwisata Bali itu sangat luar biasa. Karena memang market share dari market Cina ini sekitar 27-28% Dari total wisman. dari total wisman yang ada. Jadi Bali itu tahun 2019 kan ada sekitar 5 juta sekian. Jadi bisa dibayangkan market share-nya dalam 1 bulan itu ada sekitar 100.000 wisatawan Cina yang datang ke Bali dan itu menjadi pembatalan dengan virus corona ini. Kalau dihitung harga paket dan segala macam, berapa kira-kira jadi menurunnya? Sesuai dengan survei Bank Indonesia, jadi harga paket wisatawan Cina ke Bali itu per orangnya 9.700.000. Jadi bisa dihitung berapa nilainya secara keseluruhan. Penurunannya begitu. Angka yang dimaksud Winastra adalah 20% dari jumlah pelancong mancanegara atau setara dengan 113.000 orang wisatawan Tiongkok dikalikan rata-rata pengeluaran per kepala yang mencapai hampir 10 juta rupiah. Hilangnya perolehan ini membuat para pegiat usaha pariwisata merana.
ketika ada wabah virus corona ini, yang paling terpukul apa nih? Restorannya kah, hotelnya kah, biro perjalanannya kah, atau apa? Industri apa? Sebenarnya yang terimbas itu semua. Tetapi yang paling pertama adalah hotel, karena secara otomatis mereka terjadi pembatalan. Dengan demikian juga restoran, aktivitas-aktivitas yang lainnya, ada cruise, kemudian juga transport. Nah ini mendapatkan imbas yang luar biasa dari penurunan market Cina ini. Oke, kalau dilihat dari musim-musim dari kunjungan begitu ya, apakah bisa dibilang memang sekarang memang lagi sepi-sepinya atau justru memang akibat dari virus corona? Memang Januari sampai Maret ini kita memang facing low season, karena di Januari Maret ini seasonnya untuk Chinese market karena Imlek. Apa Amerika segala macam itu kapan dia peak season? Mereka peak seasonnya di bulan Juni, Juli, Agustus sama September. Jadi belum? Belum. Bookingnya dari mulai kapan tuh? Periode bookingnya mulai dari April. Jadi oleh karena itu kami berharap coronavirus ini cepat berakhir sehingga tidak mendapatkan imbas kepada market-market yang lain. Kalau belajar apple to apple dengan case yang seperti ini, misalnya SARS, flu burung, dari Pemprov Bali, kira-kira memprediksi wabah ini akan berdampak itu berapa bulan untuk pemulihan sampai pulih kembali nih pariwisata? Tidak hanya menjamin bahwa negara bisa mengontrol penyebaran corona di dalam negeri, kini pemerintah pun telah melakukan beberapa aksi. Tujuannya menggenjot kembali urat-urat ekonomi yang bergantung pada pariwisata Bali. Jadi dampaknya kira-kira nanti seperti apa Pak dalam pertumbuhan ekonomi? Kalau statistik kemarin bicara ketika 2017 Gunung Agung gimana tuh Pak? Ya tentu kalau kita berasumsi dengan kejadian apa yang sekarang ini dibandingkan dengan dampak Gunung Agung. Kalau Gunung Agung kemarin itu kan memang dampaknya global ya. Jadi tidak hanya wisatawan Tiongkok yang tercancel, bahkan itu melebihi dari wisatawan lainnya. Jadi boleh dikatakan itu dampaknya kelihatannya lebih besar yang Gunung Agung. Kalau situasi saat ini yang saya katakan begitu ya. Jadi dari hitung-hitungan kemarin seharusnya pada bulan Februari mestinya itu kan adalah peak season bagi liburan wisatawan Tiongkok untuk datang ke Bali ya. Karena itu merupakan tahun barunya Tiongkok, Imlek persis ya. Itu ada kurang lebih sekitar 20.000 sampai 25.000 wisatawan yang cancel. Yang tadinya mau datang ke Bali akhirnya tidak jadi gitu ya. Dan mereka biasanya lama tinggalnya itu sekitar 5 hari rata-rata ya gitu ya. Kalau belajar apple to apple dengan case yang seperti ini misalnya SARS, flu burung dari Pemprov Bali, kira-kira memprediksi wabah ini akan berdampak itu berapa bulan sih Pak untuk pemulihan sampai pulih kembali nih pariwisata? Ya, kalau kita melihat kasus kejadian SARS, ini saya kira kan analog lah gitu ya, itu sekitar 3 bulan. Kalau SARS ya, jadi saya yakin optimis juga kasus corona ini juga kejadiannya mirip-mirip dengan SARS lah gitu sekitar 3 bulan. Tapi kalau toh umpamanya nanti ada perkembangan dari situasi yang sekarang ini, mungkin kita juga ciptakan skenario yang lebih dari 3 bulan, katakanlah yang begitu ya, itu bisa kita skenariokan nanti di dalam asumsi-asumsi potensi loss dari kasus corona ini. Jadi lebih panjang. Lebih panjang bisa kita simulasikan gitu ya. Pak, kalau kita lihat kan pemerintah pusat sudah mengumumkan ya akan memberikan stimulus. Ini rinciannya ada banyak nih Pak. Menambah anggaran 298,5 miliar untuk insentif airline dan juga travel agent. 443,39 miliar insentif bagi traveler domestik berupa 30% diskon pesawat untuk 25% seat di masing-masing penerbangan. Tanggapan dari Pemprov Bali Tentu apa ini? kami dari pemerintah Provinsi Bali sangat mengapresiasi. Hanya saja memang kami banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan daripada industri gitulah. Karena petunjuk teknis sampai dengan saat sekarang itu masih belum kami terima. Sehingga kami belum bisa menjawab secara gamblang kebijakan-kebijakan itu gitu. Mulai resah ya Pak ya?
Ya, Mulai sudah bertanya-tanya. bertanya-tanya tentang kejelasannya. Misalnya tentang pembebasan pajak. Apakah pembebasan pajak itu diberikan kepada wisatawan yang menginap di hotel atau yang membeli makanan di restoran, atau tetap dipungut tetapi pihak restoran yang tidak menyetorkan ke Pemprov. Ada juga diskon yang 30% bagi 25% seat masing-masing penerbangan. Ini teman-teman dari industri juga mengkritisi lah, katakan mengkritisi. Karena airline sendiri kan selain juga mendapatkan kalau nggak salah itu adalah diskon untuk uptour, kemudian PSC-nya, lalu juga ada diskon untuk tiket ini sendiri. Tentunya apakah tidak bisa flat saja misalnya 30% tapi tidak untuk 25% seat gitu ya, tapi untuk keseluruhan. Berikutnya juga soal 3,3 triliun ya dana hibah yang katanya akan dibagikan kepada 10 destinasi. Kalau harapan dari Provinsi Bali, dari para pelaku industri di Bali apa nih? Tentu harapannya itu di dalam mendistribusikan itu secara proporsional lah gitu ya. Jadi saya yakin pemerintah pasti sudahlah memperhitungkan itu karena sesuai dengan kontribusi ataupun tingkat dampak daripada pengaruh corona ini supaya di dalam pembagian 3,3 triliun itu bisa didistribusikan secara proporsional. Saya kira itu yang harapan kita. Apakah nanti dana hibah itu bisa menutup jika memang 10% pajak yang kemudian biasa dipungut oleh Pemprov ke destinasi dan juga para industri ini bisa menutup, bisa seimbangkah? Nah ini yang Stimulus perlu harus kita hitung dulu ya. Jadi kita harus hitung berapa jumlah pendapatan dari PHR setiap bulannya atau setiap tahunnya dari seluruh destinasi yang ada di Bali ini dibandingkan nanti dengan breakdown yang 3,3 triliun itu kepada masing-masing destinasi. Jadi karena terus terang sampai sekarang kita belum menerima turunan dari itu, kami belum bisa mengkalkulasi, belum bisa mudah-mudahan bisa tertutupi gitu ya harapan kita ya. Ini yang Telah berulang kali, Bali diterpa berbagai problematika yang mempengaruhi industri pariwisata. Saat ini, momentum mewabahnya corona menjadi kesempatan bagi sang pulau dewata untuk memperlihatkan kembali kekuatannya. Kalau ditanya dengan perjalanan dan juga pelajaran menghadapi berbagai macam peristiwa, seberapa kuat ketahanan atau daya tahan pariwisata Bali terhadap berbagai macam gonjangan isu-isu seperti ini? Kita sudah teruji sebenarnya dengan berbagai macam peristiwa yang ada di Bali. Jadi komponen pariwisatanya, pelaku pariwisatanya juga sudah cukup tangguh. Jadi kami tahu apa yang kami harus lakukan ya dengan melakukan promosi dan segera Bali ini kami akan mempunyai event promosi yang besar yang namanya Bali and Beyond Travel Fair pada bulan Juni yang kami akan mengundang sekitar 330 buyers dari 50 negara. Nah, ini akan juga bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Bali ini safe dan kami mempunyai sesuatu yang tidak ada di tempat lain. Metro TV, knowledge to elevate.